Kemudian di antara waktu yang lain yang doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang banyak kita lalai, yaitu di akhir waktu asar di setiap waktu Jumat. Sebagaimana kami pernah melihat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, bagaimana ketika daurah beliau akan menghentikan daurah ketika bertepatan dengan hari Jumat, yaitu beberapa saat sebelum maghrib. Jadi berdoa, beliau turun dari tempat duduk beliau, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian beliau mengangkat tangan beliau dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di setiap Jumat. Jadi ketika daurah itu hari Jumat misalnya bertepatan dengan hari Jumat, kita akan melihat keadaan seperti itu. Bagaimana beliau benar-benar memakai atau mengaplikasikan apa yang beliau ketahui dari hadisnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang bisa mudah untuk mengingat dan menghafal hadisnya Rasulullah SAW, salah satu caranya adalah dengan dia mengoptimalkan atau mengaplikasikan apa yang dia ketahui dari hadisnya Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Faqad dzakara Rasulullah SAW yaumal Jum'ah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Faqal, lalu beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tah iyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seseorang yang muslim bertepatan pada waktu itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa orang yang berdoa tersebut. Dan beliau mengisyaratkan tentang sedikitnya waktu tersebut, yaitu kata para ulama, sedikitnya waktu yang dia pakai atau di hari Jumat tersebut, yaitu dari selesainya seseorang melakukan sholat asar sampai sebelum maghrib datang. Jadi yang paling utamanya kapan? Dikatakan oleh para ulama, yang paling utamanya adalah di akhir-akhir waktu menjelang sholat maghrib di hari Jumat tersebut. Maka pada saat itulah perbanyaklah doa kita dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita sering mengeluh, kenapa doa saya belum dikabulkan? Padahal kita tidak mengintrospeksi dan tidak melihat apakah kita sudah benar-benar mengoptimalkan adab kita, syarat-syarat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang lainnya adalah ketika seseorang meminum air Zam-Zam. Jadi ketika air Zam-Zam ini akan diteguk. Karena itulah ketika minum air Zam-Zam tidak sama ketika seseorang meminum air yang lainnya. Maka setiap tegukan yang dia teguk tadi, maka banyak-banyaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul kita Muhammad SAW, ma'u Zam-Zam bimasyuribalah. Air Zam-Zam ketika seseorang meminumnya, maka itu tergantung dengan niat dan permohonan apa yang dia inginkan tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia menginginkan keteguhan di dalam agama, maka banyak-banyaklah berdoa ketika seseorang akan meminum air Zam-Zam tersebut. Kemudian waktu yang lainnya yaitu ketika seseorang sujud. Sebagaimana sabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Waktu yang paling seseorang itu dekat antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat sujud itulah kita merendahkan dan menghinakan kepala kita. Karena kepala inilah adalah organ yang paling kita muliakan ketika kita hidup. Karena itu di dalam menghukum seseorang, tidak boleh seseorang ini menghinakan wajah dengan dia memukul wajah orang lain, atau dia ketika peperangan dia mencabik-cabik atau memotong-motong wajah seseorang. Karena wajah inilah kemuliaan seseorang. Karena itulah di dalam sebuah hadis atau di dalam hadisnya Rasul kita Muhammad SAW, bagaimana ada orang yang dia melakukan 3 amalan, yang amalan tadi adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjihad, kemudian mempelajari ilmu agama dan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, kemudian bersedekah. Akan tetapi ketika 3 orang ini tadi, ketika melaksanakan amalan-amalannya tadi, tidak mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
akhirnya apa yang Allah lakukan atau Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya kepada orang tadi, yaitu dengan menyeret kakinya di atas wajahnya. Jadi wajah inilah kemuliaan bagi seseorang ketika dia hidup. Maka ketika kita sujud, kita hinakan kepala kita, kita hinakan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi pantat kita, ekor kita dibandingkan dengan wajah kita ketika seseorang sujud tadi. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, tidak ada waktu dan tidak ada tempat yang paling dekat kita antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita menaruhkan atau meletakkan wajah kita kepada tempat sujud kita.